Yo halo semua, balik lagi bareng gua di channel Fikret Project. Jadi gue baru aja nemuin sebuah hidden gem di musim ini. Sebuah anime slice of life yang suasananya kerasa ringan, tapi isinya dalam banget. Walau dari sampulnya nggak kelihatan menarik, tapi anime ini cukup seru dan penuh dengan banyak sekali makna kehidupan. Judul animenya adalah Ikoku Nikki, sebuah anime yang diadaptasi dari manga dan memiliki genre drama dan josei. Walau nggak ada genre slice of life di sini, tapi menurut gue anime ini sangat kental dengan genre itu. Lalu kita lanjut ke premis. Sebenarnya nyeritain apakah Ikoku Nikki ini? Premisnya simple banget. Walaupun di judulnya ada kata penyihir, tapi ini sama sekali nggak berkaitan sama sihir. Ikoku Nikki nyeritain tentang seorang gadis remaja bernama Asa yang baru aja kehilangan kedua orang tuanya karena kecelakaan. Asa ini punya nasib yang menyedihkan. Ketika orang tuanya meninggal, nggak ada satupun orang yang ingin menjadi wali untuk mengasuh dia. Sampai suatu ketika ada seorang bibi yang kelihatan cool bernama Makio yang merupakan adik dari ibunya. Makio datang dan mengajukan diri untuk menjadi walinya. Dan kemudian cerita keseharian baru mereka pun dimulai. Kedengaran simpel bukan, tapi ternyata kenyataannya nggak sesimpel itu. Baik Asa dan juga Makio, keduanya ini bisa dibilang adalah karakter yang unik. Mereka punya kepribadian yang bertolak belakang. Dan juga mereka ini agak berbeda dari kebanyakan orang. Yang pertama Makio. Makio adalah seorang novelis yang introvert. Saking introvertnya, Makio jarang mementingkan orang lain dan lebih suka fokus pada dirinya sendiri. Bahkan kakaknya sendiri pun mengkritik kehidupan Makio. Sampai-sampai Makio jadi benci sama kakaknya. Itu juga menjadi alasan kenapa Makio nggak merasa sedih ketika di pemakaman kakaknya. Tapi walau dia benci kakaknya, dia nggak benci Asa yang merupakan anak kakaknya. Melihat Asa yang terpukul dan cuma bisa bengong di pemakaman dan tidak ada satupun orang yang peduli pada Asa, hati nurani Makio nggak bisa mengabaikannya. Jadi Makio pun berinisiatif buat menghampiri Asa dan menawarkan Asa untuk tinggal dengannya. Tapi karena Makio ini unik, cara Makio berbicara juga to the point. Nggak ada janji yang dibuat-buat. Ketika Makio mengajak Asa, yang ditawarin cuma satu, yaitu tempat tinggal. Selain tempat tinggal, dia nggak menawarkan hal lain kayak kepedulian ataupun kasih sayang. Bahkan Makio terang-terangan berkata bahwa dia benci ibunya Asa. Dan walau udah mati pun, Makio merasa bahwa kebencian itu nggak hilang begitu saja. Jadi itu sebabnya Makio nggak bisa memahami perasaan atau relate sama emosionalnya Asa. Karena bagi Makio, Asa itu cuma orang asing yang dipungut. Satu-satunya yang bisa ditawarkan selain tempat tinggal adalah karena Asa bakal tinggal dengan Makio, maka sudah pasti Asa nggak bakal sendiri lagi. Setidaknya ada Makio di sana. Oh iya, sedikit tambahan, walaupun Makio ini introvert, tapi dia masih punya beberapa teman dekat yang dihargai. Kurang lebih itu dari sisi Makio. Bagaimana dengan sisi Asa? Asa walau awalnya kaget karena ucapan belak-belakan dari Makio, mau nggak mau dia tetap menerima. Karena emang dia udah nggak punya apa-apa lagi sekarang. Tapi Asa ini bisa dibilang cukup unik juga. Ketika Makio menghampiri dia ini nggak kelihatan sedih atau menangis. Justru cuma bengong aja. Mungkin saat itu dia merasa terpukul sampai-sampai emosinya overload dan akhirnya bingung mau ngapain. Walau pada awalnya Asa ini kelihatan mirip kayak Makio karena cenderung emotionless, tapi aslinya Asa ini cukup emosional. Dia nggak suka sama kesendirian dan kesepian. Dia mau perasaannya dimengerti sama orang lain. Intinya Asa ini masih belum dewasa dan dia masih butuh banyak perhatian layaknya remaja pada umumnya. Ini sangat bertentangan sama apa yang ditawarkan Makio di awal. Tapi walau begitu, Makio nggak mentah-mentah mengabaikan perasaan Asa. Dia justru berusaha untuk memahami dan juga peduli. Walau kepedulian Makio nggak sesuai harapan Asa, setidaknya Makio berusaha buat ada di sampingnya. Dan kedepannya baik Makio ataupun Asa akan sama-sama berusaha untuk menyesuaikan diri untuk bisa saling memahami satu sama lain. Kita bakal melihat sudut pandang dari orang dewasa penyendiri dan gadis remaja puber yang sama-sama rentan. Akan ada banyak dialog antar karakter yang kerasa dalam, entah soal perasaan dan soal bagaimana kehidupan mereka ke depannya. Kesimpulannya, ini adalah sebuah anime yang premisnya simple, tapi menawarkan betapa dalamnya perasaan dan sudut pandang pemikiran dari setiap karakter. Dan itulah daya tarik utama yang disorot oleh anime ini. Siapa sangka, premisnya simple, visual dan animasinya yang kelihatan biasa aja, tapi justru bisa ngasih experience yang sedalam ini, yang ngebuat kita ikut bercermin soal kehidupan. Hubungan antar karakter yang emosional dengan lantunan musik yang juga menyentuh, ngebuat anime ini punya keindahan tersendiri. Jadi gue benar-benar menganggap ini adalah sebuah hidden gem yang wajib kalian cobain di musim ini. Terutama kalau kalian suka genre slice of life yang ada isinya. Sebagai first impression, gue ngasih rate 8/10 untuk anime ini. Dan mungkin bisa lebih tinggi, tergantung akan dibawa kemanakah hubungan emosional dari tiap karakter di sini.
Ikoku Nikki adalah sebuah anime yang gak terduga masuk ke list tontonan gua di musim ini. Nah, itu menurut gua. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Bagaimanakah opini kalian tentang Ikoku Nikki? Coba sharing opini kalian di kolom komentar. Dan ya, gua rasa itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Terima kasih udah mampir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.